Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung di hadapan-Mu, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Hindari perselisihan, jalin keharmonisan. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Reformasi sangat terhambat karena adanya perbedaan-perbedaan yang mencolok pada beberapa pokok iman dan masing-masing pihak berpegang teguh pada hal-hal yang berbeda. Kita akan segera bersepakat, tetapi bersikap tegas dan menganggap sebagai kewajiban Anda untuk menyampaikan pandangan-pandangan Anda yang bertentangan dengan iman atau kebenaran. Sebagaimana telah diajarkan oleh kita sebagai umat, adalah suatu kesalahan dan akan mengakibatkan kerugian, dan hanya kerugian, seperti pada zaman Martin Luther. Mulailah memisahkan diri dan merasa bebas untuk mengungkapkan gagasan-gagasan Anda tanpa mempertimbangkan pandangan rekan-rekan Anda. Dan suatu keadaan akan muncul yang tidak pernah Anda bayangkan. Suami saya memiliki beberapa gagasan tentang beberapa hal yang berbeda dari pandangan yang diambil oleh saudara-saudaranya. Saya diperlihatkan bahwa betapapun benarnya pandangannya, Allah tidak memanggilnya untuk mengemukakannya di hadapan saudara-saudaranya dan menciptakan perbedaan pendapat. Gagasan-gagasan yang belum tentu terbukti tidak boleh diutarakan, karena
ada orang-orang yang suka mendapatkan suatu poin yang tidak diterima orang lain dan berdebat serta menarik segala sesuatu ke satu poin itu, mendesak poin itu, membesar-besarkan poin itu. Padahal sebenarnya itu adalah masalah yang tidak vital dan akan dipahami secara berbeda. 2 kali saya diperlihatkan bahwa segala sesuatu yang bersifat menyebabkan para pendeta kita menyimpang dari poin-poin yang sekarang penting untuk zaman ini harus dikesampingkan. Kristus tidak mengungkapkan banyak hal yang merupakan kebenaran, karena hal itu akan menciptakan perbedaan pendapat dan memicu perdebatan. Tetapi para pemuda yang belum pernah mengalami pengalaman seperti yang kita alami akan lebih baik jika tidak mengalaminya. Tidak ada yang lebih cocok bagi mereka selain berdiskusi secara mendalam. Kita berada di hari pendamaian yang besar, saat kita harus merendahkan jiwa kita, mengakui dosa-dosa kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan bersiap menghadapi pertikaian besar. Ketika pertikaian ini sampai di hadapan orang-orang, mereka akan berpikir bahwa yang satu memiliki argumen, dan kemudian bahwa yang lain yang secara langsung menentang memiliki argumen. Orang-orang yang malang menjadi bingung, dan konferensi akan sia-sia. Lebih buruk daripada jika mereka tidak mengadakan konferensi. Sekarang, ketika segala sesuatu adalah perselisihan dan pertikaian, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menangani, untuk menerbitkan dengan pena dan suara. Hal-hal ini yang hanya akan mengungkapkan keharmonisan. Dikutip dari Letter 37 tahun 1887. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini diambil dari surat Nyonya White kepada E.J. Wagoner dan A.T. Jones. Dan pesan yang disampaikan penting sekali bagi kita, khususnya bagi umat-umat yang menyembah Allah yang benar. Berikut masalah yang terjadi. Dalam Galatia 3 ayat 19, Paulus berkata, "Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara." Ia dalam terjemahan bahasa Indonesia maksudnya adalah hukum. Jadi, ada hukum yang ditambahkan. Hukum apakah itu? Dalam biografinya White dituliskan dalam halaman 387 paragraf 2 yang berbunyi, "Ini bukanlah topik baru yang menarik bagi umat Advent hari ke-7. J.H. Wagoner dalam bukunya The Law of God, An Examination of the Testimony of Both Testaments yang diterbitkan di kantor Review pada tahun 1854 berpendapat bahwa hukum tambahan di ayat 19 dan penuntun di ayat 24 adalah hukum moral, bukan hukum upacara." J.H. Wagoner adalah ayah dari E.J. Wagoner. Nah, tentang hal ini, Nyonya White memberikan tanggapan dalam paragraf 3. Menurut Uriah Smith, saudari White mendapat penglihatan di mana pertanyaan hukum ini diperlihatkan kepadanya, dan ia, yaitu Nyonya White, segera menulis kepada J.H. Wagoner bahwa posisinya tentang hukum itu salah, dan buku tersebut ditarik dari peredaran. Hal ini dinyatakan oleh Uriah Smith kepada W.A. McCutcheon tanggal 6 Agustus tahun 1901.
Hal ini menyelesaikan masalah tersebut selama beberapa tahun. Artinya, penjelasan J.H. Wegener yang menyatakan bahwa hukum tambahan tersebut adalah hukum moral adalah salah. Namun, meski sepertinya sudah selesai, E.J. Wegener, anak dari J.H. Wegener, mengangkat kembali isu tersebut. Dikatakan dalam 1888 Issues, Outcomes, and Then Lessons halaman 2 paragraf 2 berbunyi, kesenjangan antara kedua belah pihak bermula ketika Wegener menerbitkan pandangannya tentang Galatia 3 dalam The Signs of the Times tanggal 11 September 1884. Penjelasannya bahwa hukum tambahan tersebut merupakan kode moral atau hukum moral jelas bertentangan dengan interpretasi yang diterima oleh Butler dan Smith dan mungkin juga oleh sebagian besar umat Advent kontemporer. Kebetulan ayah dari E.J. Wegener, yaitu J.H. Wegener, telah mengambil posisi serupa 30 tahun sebelumnya. Jadi, pandangan bapa dan anak, yaitu J.H. Wegener dan E.J. Wegener, sama. Inilah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 330 paragraf 4. Gagasan-gagasan yang belum tentu terbukti tidak boleh diutarakan, karena ada orang-orang yang suka mendapatkan suatu poin yang tidak diterima orang lain dan berdebat serta menarik segala sesuatu ke satu poin itu, mendesak poin itu, membesar-besarkan poin itu. Padahal sebenarnya itu adalah masalah yang tidak vital dan akan dipahami secara berbeda. 2 kali saya diperlihatkan bahwa segala sesuatu yang bersifat menyebabkan para pendeta kita menyimpang dari poin-poin yang sekarang penting untuk zaman ini harus dikesampingkan. Inilah nasihat yang Nyonya White berikan kepada E.J. Wegener tentang Galatia 3 ayat 19. Bahkan, Nyonya White tekankan dalam suratnya tentang suaminya. Nyonya White berkata, telah diperlihatkan kepada saya bahwa betapapun benarnya pendapat suami saya, Allah tidak menghendaki suami saya untuk mengemukakan pandangannya di hadapan saudara-saudaranya dan menciptakan perbedaan pendapat. Ini nasihat yang keras bagi kita semua. Banyak dari kita merasa pandangan kita benar, bahkan didukung oleh kutipan roh nubuat, dan harus menyampaikannya kepada semua orang, serta memaksakannya. Tentang Galatia 3 ayat 19, apakah hukum moral atau hukum upacara, Nyonya White nasihati tidak perlu diperdebatkan. Meskipun sudah jelas bahwa hukum upacara yang dimaksudkan Paulus. Tetapi kita sibuk dengan hal-hal minor, bahkan tidak ada hubungan dengan keselamatan, dan akhirnya terjadi perpecahan. Lalu, apa yang penting bagi kita? Berikut nasihatnya White dalam suratnya, yaitu surat nomor 37 tahun 1887 paragraf 18. Semoga Tuhan memberi kita kemampuan untuk melihat perlunya minum dari mata air kehidupan yang hidup. Alirannya yang murni akan menyegarkan dan menyembuhkan kita, serta menyegarkan semua yang terhubung dengan kita. Oh, seandainya hati ditundukkan oleh Roh Allah, seandainya mata tertuju pada kemuliaan Allah, betapa limpahan cahaya sorgawi akan tercurah ke atas jiwa. Mata air kehidupan itu adalah rohnya Yesus yang dicurahkan setelah dia dimuliakan. Kita perlu aliran rohnya Yesus ke dalam hati kita. Kita perlu kemuliaan Allah, limpahan cahaya sorgawi tercurah atas jiwa kita. Sebab itulah Roh Kudus. Kita perlu menerima rohnya Yesus agar melalui kita, orang lain pun dapat menerima kesegaran rohnya Yesus. Rohnya Yesuslah yang menyembuhkan umat-umatnya, bukan doktrin atau ajaran. Kita perlu satu dalam roh terlebih dahulu, baru satu dalam iman. Dalam paragraf 21 ditambahkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Penuhi pikiran dengan kerendahan hati Kristus yang agung, lalu renungkan karakter ilahinya, keagungan dan kemuliaannya yang maha tinggi, dan bagaimana ia menanggalkan semua itu dan menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan. Maka kita dapat melihat penyangkalan diri, pengorbanan diri yang merupakan kekaguman bagi para malaikat.
Inilah bagian kita, saudaraku dalam Tuhan. Tidak ada gunanya unggul dalam ajaran dan doktrin, tetapi tidak ada rohnya Yesus. Sebab akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Itu sebabnya Minyak White tegur E.J. Wegener dan A.T. Jones. Teguran yang sama bagi kita. Kebutuhan terbesar dan terutama bagi kita adalah kehadiran Kristus dalam hati kita. Maka Dia akan tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan renungan hari ini berkata, kita berada di hari pendamaian yang besar. Saat ini kita harus merendahkan jiwa kita, mengakui dosa-dosa kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, khususnya bagi umat-umat yang percaya bahwa Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan teguran yang keras bagi kami. Karena kami seringkali seperti umat-umat-Mu di zaman dahulu, sibuk dengan hal-hal yang tidak vital, hal-hal minor yang tidak membawa keselamatan, yang akhirnya membuat perselisihan dan perpecahan. Karenanya tolong kami ya Bapa. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hidup kami. Aliran air hidup membersihkan, menyembuhkan, dan memurnikan kami. Sehingga kami menjadi aliran air hidup juga kepada sesama. Dan itu hanyalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini. Sebab hanya oleh kehadiran rohnya Kristus, maka kami dapat menjadi terang dan saluran air hidup bagi sesama. Dan kami tidak membawa perselisihan dan perpecahan, namun keharmonisan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.